Hi there, who are you? I'm Jeff Bezos. And what is your claim to fame? I'm the founder of Amazon.com. Dan siapa yang gak kenal sama Jeff Bezos coba? Salah satu orang terkaya di dunia. Si jenius botak ini mendirikan Amazon pada tahun 1994 hanya dari garasi. Dan sekarang menjadi toko retail terbesar di dunia. Wow. Tapi kita tidak akan membahas Jeff Bezos kali ini. Kita akan membahas salah satu sisi dari Amazon, yaitu Amazon Smart Warehouse. Kita akan gunakan dua framework kali ini. Yang pertama adalah Technology Framework Management. Yang kedua adalah General Technology Management Models. Selamat menikmati. Amazon itu telah mengubah sistem pergudangan mereka dari yang awalnya manual menjadi lebih otomatis, yaitu dengan nama Smart Warehouse Amazon. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan otomasi sistem dengan melibatkan AI, IoT, robotika. Tiga hal itu membuat sistem kerja pergudangan mereka menjadi lebih efektif dan maksimal tentunya. Keren banget itu. Nah, bagaimana ini bermula? Ini semuanya bermula di tahun 2012 ketika Amazon mengakuisisi Kiva. Kiva System dengan nilai akuisisinya itu adalah 775 juta US dollar, di mana teknologi ini menjadi fondasi, menjadi awalan Amazon Robotics yang menggantikan sistem picking and packing manual. Amazon mengintegrasikan AI dan machine learning untuk mengoptimalkan pergerakan barang. Jadi pergerakan barang itu terpantau dengan sangat bagus, sementara IoT dan sensor RFID itu menjadikan pemantauan stok itu secara real time, sehingga memastikan pesanan itu datang secara akurat dan cepat tentunya. Udah cepat, akurat pula. Pelanggan senang dong. Gitu. Bahkan Amazon menggunakan predictive order processing. Ingat loh, prediktif. Mereka sudah mampu memprediksi yang memungkinkan sistem menyiapkan barang sebelum pelanggan melakukan pembelian. Gila itu. Itu gila banget. Pelanggan belum pesan, Amazon sudah melakukan prediksi. Predictive order processing. Keren. Dalam teknologi framework models, kita mengenal dua perspektif. Yang pertama adalah technological perspektif, yang kedua commercial perspektif. Mana yang lebih kuat dorongannya, itulah yang membedakan antara pull mechanism dan push mechanism. Pull mechanism adalah mereka yang melakukan penetrasi teknologi berdasarkan tuntutan zaman. Sedangkan push mechanism adalah mereka yang berinovasi menggunakan teknologi untuk bisa berkembang. Itu yang dilakukan oleh Amazon. Amazon melakukan identifikasi kebutuhannya, menganalisa kebutuhannya, lalu kemudian Amazon menggunakan teknologi sebagai solusi bagi mereka. Kemudian mereka melakukan inovasi dan mensinergikannya dalam strategi dan operasionalnya, hingga kemudian mereka sampai pada komersial perspektif. Bagaimana Amazon mengambil keputusan ini dan bagaimana mereka memanfaatkannya secara maksimal? Mari kita bahas aspek penting dari perspektif General Technology Management Model, yaitu identifikasi, seleksi, dan eksploitasi teknologi. Pertama, dalam GGTM, identifikasi yang dilakukan oleh Amazon adalah memahami bahwa sistem pergudangan manual tidak lagi cukup untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin besar. Pada awal tahun 2000-an, pertumbuhan pesat e-commerce menyebabkan proses pesanan menjadi lebih lambat dan biaya operasional menjadi meningkat. Amazon sejak tahun 2004 sudah menyampaikan dalam annual report mereka tentang pentingnya pengelolaan inventory dan pergudangan yang lebih efektif dan efisien. Bahkan hal tersebut terus disampaikan dalam annual report mereka dari tahun 2004 sampai dengan 2014.
Hanya saja di 2014 ditambahi pentingnya pengelolaan data center. Pada tahap ini, Amazon menyadari bahwa otomatisasi adalah solusi yang mereka butuhkan untuk meningkatkan efisiensi serta menjaga kepuasan pelanggan. Kemudian, pada fase selection, Amazon memiliki teknologi yang tepat untuk mengakuisisi Kiva System pada tahun 2012. Mengapa Kiva? Karena teknologi Kiva menawarkan solusi robotik mengubah cara barang dipindahkan di gudang. Robot-robot Kiva dapat mengambil dan mengantarkan rak barang langsung kepada pekerja, menghemat waktu dan energi. Selain itu, Kiva menawarkan skalabilitas tinggi yang memungkinkan Amazon mengembangkan operasionalnya. Setelah teknologi ini diimplementasikan, kita masuk ke tahap exploitation. Amazon memanfaatkan teknologi Smart Warehouse ini untuk meningkatkan efisiensi operasional. Pemrosesan pesanan menjadi lebih cepat, kesalahan manusia berkurang, dan kapasitas penyimpanan di gudang dimanfaatkan lebih optimal. Selanjutnya, kita akan membahas akuisisi dan asimilasi Amazon Smart Warehouse dalam framework General Technology Management Model. Dalam proses akuisisi, Amazon ini memiliki riwayat yang cukup panjang. Pada tahun 2012, Amazon kita sudah sama-sama tahu mengakuisisi Kiva System. Kemudian, pada saat itu setelah diakuisisi, Kiva tidak lagi menjual produknya keluar dan hanya memenuhi kebutuhan internal. Mereka melakukan integrasi awal sampai dengan 2014. Pada tahun 2015, Amazon melakukan rebranding. Mereka merubah Kiva System menjadi Amazon Robotics. 2016 hingga 2019 adalah saatnya Amazon Robotics untuk berkembang dan dioptimalkan ke jaringan pabrik-pabrik Amazon dan rantai suplainya. Pada tahun 2020 mereka mulai melakukan diversifikasi teknologi, bukan hanya fokus pada Kiva atau Amazon Robotics. Mereka mulai mengakuisisi teknologi lain dari Canvas Teknologi maupun dari Covariant hingga robotika lengan. Tapi asimilasi teknologi tidak berhenti sampai dengan sekarang dan mungkin nanti. Amazon terus berkembang dengan mengadopsi otomatisasi dalam sistem Smart Warehouse mereka. Namun transformasi ini tentunya membawa dampak besar terhadap tenaga kerja dan mendorong Amazon untuk menerapkan langkah-langkah guna memastikan keamanan operasional mereka. Dengan meningkatnya penggunaan robot dan AI, banyak pekerja manual atau manusia dalam hal pengambilan serta pengawasan barang digantikan oleh robot otomatis. Hal ini jelas meningkatkan efisiensi tetapi juga mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manusia. Sejak tahun 2022, Amazon telah melakukan PHK besar-besaran, termasuk pengurangan lebih dari 18.000 karyawan. Untuk mengatasi dampak ini, Amazon meluncurkan pelatihan ulang seperti program Amazon Career Choice yang membekali karyawan dengan keterampilan teknis baru agar mereka dapat beradaptasi dengan kinerja berbasis teknologi. Namun, masih banyak pekerja yang merasa khawatir dengan keamanan pekerjaan mereka. Dalam hal keberlanjutan dan keamanan Smart Warehouse, untuk mempertahankan teknologi Amazon telah mengamankan berbagai paten dalam sistem otomatisasi mereka serta AI guna mencegah pesaingnya untuk meniru teknologi mereka. Selain itu, keamanan data menjadi prioritas bagi Amazon, termasuk keamanan data operasional mereka, juga keamanan data para pelanggan. Dengan enkripsi yang canggih dan pemantauan secara real-time, Amazon melindungi data pelanggan serta sistem operasional mereka dari penyerangan cyber. Untuk memastikan sistem tetap berjalan optimal, Amazon juga melakukan pemeliharaan rutin dan pembaruan sistem. Dengan teknologi pemantauan prediktif yang seperti sudah dijelaskan oleh Pak Budi, mereka dapat mendeteksi potensi kerusakan sebelum mengganggu operasional. Transformasi Amazon menuju Smart Warehouse memang membawa peningkatan efisiensi
juga menciptakan peluang kerja baru, serta menetapkan standar yang tinggi dalam keamanan teknologi dan data. Perubahan selalu terjadi di sekitar kita. Jika ingin bertahan, maka tidak ada kata lain kecuali menyesuaikan diri. Terserah Anda mau menggunakan push mechanism atau pull mechanism, tergantung dengan kita semuanya. Baik kawan-kawan, demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.